Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an maghfuran wa marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina wa wafiqna li ta'atik wa nasurna 'alal qaumiz zalimin wa adkhilnal jannata ma'as sabiqin. Ya alim 'allimna wa ya khabir akhbirna bihaqqi qaulika nabba'ani al-alimul khabir wa bi barakati basyirin nadhir. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qauli. Para alim ulama, para habaib yang kita cintai, yang kita muliakan, yang kita doakan mudah-mudahan yang masih hidup panjang umur, dikuatkan dalam dakwah serta dalam lindungan Allah. Yang telah mendahului kita juga kedua orang tua kita, diangkat derajat mereka di sisi Allah dan Allah berikan keberkahan mereka kepada kita berataan. Para asatid wal asatidah wa tulabah dan para orang tua kita, bapak ibu, keluarga berataan, jamaah pengajian malam Kamis, yang mudah-mudahan kita selalu dirahmati, diberkahi, diridai dan diampuni serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meneruskan pembacaan kitab kita. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa in kana kafiran qulta la adri asa ayyuslima wa yukhtima lahu bi khairil amal. Dan jika adalah seseorang itu orang kafir, kan semalam nih Imam Ghazali melajari kita bagaimana pula pandang hati kita supaya kita terlepas daripada merasa lebih daripada orang lain. Karena merasa lebih itu ngarannya takabur. Nah, kalau kita semalam memandang bertamu lawan orang nang terlebih anum daripada kita, inya tak sedikit dosanya daripada kita. Amun nang lebih tuha tak banyak taatnya, tak banyak pahalanya daripada kita. Amun bertamu lawan orang nang berbuat maksiat, mungkin hajanya membuat maksiat itu tanpa dikadasari pengetahuan, sehingga dia maksiat karena kada tahu. Seorang maka amun maksiat karena tahu tentu lebih banyak dosanya. Kalau melihat orang nang alim, nyata sudah yakin dia diberi apa yang kada kita beri. Dia berilmu mengetahui apa nang kada kita ketahui, tentu tak baik hidin pada kita. Nah, wa in kana kafiran, dan jika adalah orang tu kafir, nang kita lihat nih, napa qulta, kau kata di dalam hati kita nih, bau pandir kita. Nah, puja kita di dalam hati, la adri, aku kada tahu. La adri, aku kada tahu. Asa ayyuslima, lah barangkali dia berislam. Asa, mudah-mudahan barangkalinya dia berislam. Wa yukhtimalahu, dan wa yukhtimulahu, dan ditutup baginya bi khairil amal, dengan sebaik-baik amal. Wayan silu bi islamihi, maka keluar ia dengan Islamnya, minaz zunub, daripada dosa-dosanya. Kama tansilul sya'ratu, sebagaimana tacabut rambut, minal ajin, dari adonan roti. Nih, ini rambut di dalam adonan roti.
lamun dicabut tuh rambut, maka adunan rotinya tak tinggal, rambutnya tak angkat, bersih nih rambut. Kita kada tahu, bisa saja inya hari ini orangnya kafir, dapat hidayah petunjuk dari Allah, dia berislam, imannya dibandaki iman, dosanya dicabut oleh Allah, dia keluar dari dosa, nang kaya rambut keluar dari adunan roti. Artinya apa? Baik inyam pada seorang. Ada. Wa amma ana, adapun aku, ujar kita nih, wal iyazubillah, kita berlindung dari Allah, dengan Allah. Wa amma ana, adapun aku, wal iyazubillah, dan perlindungan dengan Allah, fa'asa, barangkalinya ayyudillani Allahu ta'ala, bahwa menyesatkan akan aku oleh Allah, fa'akfura, maka kafir. Naudzubillah. Kan kita kada tahu, boleh jadi disesatkan oleh Allah lalu menjadi orang yang kafir. Fayukhtimu li, maka ditutup bagiku bisyarril amal, dengan sejahat-jahatnya amal. Fayakunu huwa, maka jadilah dia, huwa kafir, maka jadilah dia orang nang kafir itu, godan kaina minal muqarrabin, tergolong orang yang muqarrabin, orang yang dekat, orang yang diterima lah. Wa akunu, dan adalah aku, minal muba'adin, daripada orang nang dijauhakan. Na'udzubillah. Kan kita kada tahu dengan apa kita ditutup usia, kada tahu. Banyak kan kisah-kisah nang asalnya inya itu asalnya Yahudi, ketika mati disia-siakan jasadnya. Sekalinya ada seorang nabi termimpi untuk mengurus jenazahnya. Ada yang termimpi inya duduk di singgasana yang luar biasa mewah. Mbah ditakuni kenapa gerangan, ternyata dengan berkah dia menghormati orang Islam puasa, ketika jalan-jalan di pasar nang anak bermakan. Ini bulan Ramadan, kuitannya nih lakon menagur, nak jangan makan nakai orang puasaan, hormati tuh orang puasa, padahalnya agamanya Yahudi. Sekali gara-gara itu, sebelum dia meninggal diberi oleh Allah Ta'ala hidayah, masuk Islam, mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi ada juga si bersisa, si Bal'am bin Ba'ura, orang yang diberi oleh Allah Asma'ul Azam, bila berdoa apa saja kabul. Gara-gara sekali berdoa mendoakan Nabi Musa sesat karena disuguk oleh pejabat, amin gitu benaham, sekalinya matinya su'ul khotimah, tanganga. Mau doakan orang kada baik, nah kada tahu kita lah. Itu jadi kada boleh kita di dalam hati ini merasa lebih daripada orang. Ya pada hakikatnya al-Islam yu'la wala yu'la alaih, Islam ini tinggi lah, tapi kita kada tahu dengan apa diakhiri kita. Mudah-mudahan kita beratan husnul khotimah. Maka itu kita cari asbab-asbab daripada yang bisa menyebabkan kita husnul khotimah. Pernah ada riwayat, yaitu adalah Nabiullah Khidir. Nabi Khidir ini bertemuan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi Khidir, ya Rasulullah, aku nih, ujar Nabi Khidir, Rasulullah, bertamu dengan para nabi dan rasul, dan semuanya aku tanya tentang yang bisa menyebabkan mati husnul khotimah. Seberataan kadang menjawabnya,
Sampai kata Nabi Khidir, aku bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku takuni Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang bisa menyebabkan husnul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidak menjawab, kata Nabi, kecuali aku tanya hulu malaikat Jibril. Malaikat Jibril ditakuni oleh Rasulullah. Ujar malaikat Jibril, kaina hulu aku betakun lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, imba itu malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan kepada Nabi Khidir alaihissalam apa-apa amalan yang bagus yang mengakibatkan husnul khotimah, yaitu diantaranya imba sembahyang membaca ayatul kursi, membaca amanar rasul, membaca suratul fatihah, membaca al-ikhlas qul huwallahu ahad, membaca al-falaq an-nas, dan membaca syahidallahu annahu la ilaha illa, itu seterusnya. Atau bahasa kita nang nyaman membaca wirid nang biasa kita baca. Ini adalah amalan yang menarik kita husnul khotimah. Dari mana? Dari Nabi Khidir. Beliau bertemu Rasulullah, bertanya kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril bertanya kepada Rabbul Izzah, yaitu adalah mengamalkan amal-amalan yang biasanya sudah kita amalkan, yang dilajari oleh nini datu kita dilanggar, ya kah? Biasanya imbah maghrib, imbah subuh, Allahumma antas salam wa minkas salam, baca Fatihah, baca ayatul kursi, baca amanar rasul, ya kah? Mbak amanar rasul, dibaca lagi inna dina indallahil islam, qulillah humma malikal mulki tu'til mulka man tasha, dan seterusnya. Itu adalah amalan daripada yang bisa menyebabkan kita husnul khatimah. Ada lagi, yaitu diantaranya kita membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum 40 kali sebelum sembahyang subuh, imbah tuntung sunat subuh dibaca. Itu amalan nang menyebabkan juga husnul khotimah. Mudahan kita ditolong Allah. Jadi kita kada tahu pang pahabisan kita ni napa, ya kah? Makanya dalam sembahyang kita berdoa lawan Tuhan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, ya Allah yang memutarbalikakan hati, tetapkan hati ulun ala dinika, atas agamamu, wa ala ta'atik, dan selalu berbuat taat kepadamu. Fala yahrujul kibru min qalbi illa bi an ta'rifa annal kabira man huwa kabirun indallahi ta'ala. Maka tidak keluar sifat sombong itu di dalam hatimu, kata Imam Ghazali, kecuali bahwa engkau kenal, engkau ketahui, yakini annal kabira, sesungguhnya orang yang besar itu, man, yaitu orang, huwa kabirun indallah, yang mana dia besar di sisi Allah. Wazalika, yang demikian itu, mauqufun, terhenti, alal khatimah, atas kesudahan. Jadi kita kada tahu lah, yang besar sebenarnya besar itu adalah orang yang besar di sisi Allah. Sedangkan orang yang besar di sisi Allah itu terhenti kaina dengan akhirnya. Wahia mashkukun, sedangkan akhir itu masykuk, masih membimbangkan. Itu masykuk, masih ragu pihak pada khatimah. Artinya kita kada yakin dengan apa kita ditutup tu, kada tahunya. Itu kada nang tahunya. Jadi masykuk, syak, masih ragu lah. Sedangkan
husnul khatimah itu masih diragukan apakah husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Fayashgiluka khaufal khatimah, maka sibuknya engkau khauful khatimah oleh takutnya kesudahan atau akhir, anta takabbara, bahwa daripada engkau sombong, ma'asyakki fika, beserta ragunya engkau pihak padanya itu khatimah, pada kesudahan, ala ibadillahi ta'ala, atas hamba-hamba Allah ta'ala. Payakinuka wa imanuka fil hal, maka keyakinan engkau dan keimanan engkau fil hal sekarang, la yunaqidu tazwijuka taghyira, maka itu tidak membatalkan akan harusnya berubah fil istiqbal, di masa akan datang. Apa maksudnya? Keadaan kita sekarang, ada kita nang beriman, ada kita nang soleh lah, itu tidak akan membatalkan keharusan karena boleh berubah. Hari ini taat, kalau berubah jadi maksiat. Hari ini kita sugih, kalau berubah jadi miskin. Hari ini kita soleh, kalau berubah jadi salah. Sedangkan perubahan akan datang itu lah tidak bisa dibatalkan oleh keadaan sekarang. Artinya mungkin saja akan perubahan itu. Sehingga jangan menjadikan hal yang ada pada sekarang ini sebagai alat kita atau alasan kita untuk kita menjadi sombong, melebihi merasa lebih hebat daripada orang lain. Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan, kata beliau, sebab-sebab yang bisa menyebabkan orang itu sombong ada 7. Pertama, kata beliau, al-ilmu, ilmu. Bisa orang tuh imbah berilmu, imbah mempunyai gelar, imbah sekolahnya tinggi, bisa sombong. Kuitan aja gini, mama nih udah tahu juga, ya kan? Bisa sombong. Al khuyala, bisa sombong karena ilmu. Nah itu. Padahal nangaran ilmu itu pada hakikatnya adalah mengenalkan kepada seseorang tentang dirinya dan Tuhannya. Itu ilmu. Yaitu ilmu inilah mengenalkan siapa kita, siapa Tuhan. Itu ilmu. Kayak apa kita menjadi hamba Allah yang baik, itu ilmu. Yang kedua, yang bisa mengakibatkan orang itu sombong, yaitu adalah al-amal wal ibadah, perbuatan dan ibadah. Gawian bagus, gawian sukses, gawian diterima orang, ibadah banyak, bisa mengakibatkan dia sombong. Itu. Yang ketiga, yaitu adalah yang bisa menyebabkan orang itu sombong, an-nasab, yaitu nasab. Apa itu nasab? Tali keturunan, nasab. Nah itu bisa orang jadi sombong. Kadang-kadang orang yang mempunyai nini datu yang hebat-hebat bisa merasa lebih hebat daripada orang biasa. Itu bisa mengakibatkan sombong. Itu. Sehingga bilanya sombong, menghinakan lawan orang. Kamu gak ada tahu, aku ini keturunan darah kuning, darah biru umpamanya. Menghinakan kepada yang lain. Jangan. Nasab. Itu. Kemudian yang keempat, al-jamal, ketampanan, kecantikan. Ini biasanya kebanyakan yaitu adalah penyakitnya perempuan. Nah itu. Jadi kan penampilan, kecantikan, seorang merasa hidung lebih mancung, lebih putih, mata lebih galak, karena timbul gibah.
itu ya hidung kayak pelepah undayang. Itulah kan jadi menghinakan mudah. Kemudian yang kelima yaitu adalah al-mal, harta. Nah itu bisa juga harta maulah orang sombong. Kemudian yang keenam al-quwwat wa takabbur, al-quwwah memiliki kekuatan. Nah, kuat, berangkat. Nah itu lain sebagainya. Bisa sombong. Wah ini gana lawak aja ya. Mangkat ni udah kawak. Ya kala kada ingat Tuhan nang menolongi. Kuat. Kemudian yang ketujuh al-ittiba wa talamid, banyaknya pengikut, banyaknya santri, diidolakan. Kalau ini banyaknya apa ngadain soke? Spend apa ngadu? Oh, follower. Nah, mengakibatkan sombong. Banyaknya jamaah. Oh, di situ sedikit, sini banyak jamaahnya. Bu, aku hebat. Sombong. Iblis tahu iblis? Itu jamaahnya siapa? Para malaikat. Tapi ketika sombong, maka derajat iblis yang asalnya jadi patuah daripada malaikat gugur menjadi orang yang terlaknat karena sombong. Itu. Maka iblis pernah hendak tobat iblis. Asa supan juga iblis nih. Aku nih lawan anak cucu di mana aja orang menyambut aku pasti ada kata setelahnya laknat. Diusir dari rahmat Tuhan. Batamulah iblis lawan Nabi Nuh alaihissalam. Ya Nabi Nuh, kelamun pian munajat kepada Allah karena pada hakan ulun nih ulun hendak tobat. Kira-kira diterima kan de taubatku? Ujar si iblis. Dah Nabi Nuh munajat kepada Allah. Dan Nabi Nuh menyampaikan kehendak iblis, Allah lebih tahu. Ujar Allah Ta'ala, annani ghafurur rahim, aku pengampun penyayang. Padahal Nuhai lawan si iblis, aku ampuni dosanya, aku ampuni maafi kesalahannya. Kalau dia memang bertobat nak minta ampun, tapi satu catatannya, dia datangi kubur Nabi Adam. Lalu sampai ke kubur Nabi Adam, dia tunduk, hormati Nabi Adam. Itu aja syaratnya. Nabi Nuh bertamuan belaluan lawan iblis. Kayak apa aja iblis? Ujian Nabi Nuh, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa pian. Allah Ta'ala akan memaafkan kesalahan engkau. Tapi satu syaratnya, kau datangi kubur Nabi Adam alaihissalam. Sampai ke kubur Nabi Adam, pian tunduk, hormati tu Nabi Adam. Allah nak menyuruh. Aja iblis parai. Aku hidup aja gin kada hakun menghormati, apalagi sudah mati. Nah, iblis masih ada sombong. Di sini ada dalil ulama bahwa kita ziarah kubur itu penyebab dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebab itu satu sebab kita ini memiliki hati yang akan tawadu, rendah hati. Ya kan? Nah ini iblis kada mau. Iblis kada mau. Nah jadi itulah bisa banyak pengikut, banyak teman, ya kah? Atau dia memiliki relasi kawan-kawan, buan pejabat, buan lain sebagainya. Nah itu bisa mengakibatkan sombong pula itu. Padahal kita kada tahu lah apakah akhir cerita hidup kita. Nah itu. Jadi payakinuka wa imanuka, keyakinan engkau dan iman engkau fil hal sekarang la yunakidu tajwiza tagayyura. Itu tidak menghalangi, tidak membatalkan harusnya engkau berubah fil istiqbal, di masa akan datang. Fa innallaha ta'ala, maka bahwasanya Allah Ta'ala muqallibal qulub, yang memutarbalikkan segala hati. Yahdi may yasha wa yudillu may yasha, memberi petunjuk bagi orang yang dikehendaki dengan husnul khatimah, wa yudillu may yasha, dan menyesatkan orang yang dikehendakinya dengan su'ul khatimah. Nah ini kita kada tahu dengan apa kita ditutup usia kita. Jadi kada kawan nang disombong-sombongan, nang kada kawan nang disombong-sombongakan. Semuanya ini milik Allah Subhanahu wa taala. Ya wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah mereka itu kau berkehendak kecuali kehendak Allah. Oleh karena itu jangan kita merasa lebih daripada orang.
sekecil apapun. Iya nang ada kisah siapa? Ada kisah seseorang nih udah tamat di pondok pesantren. Awas sekolah udah nih. Bulik lawan abah. Ujan nang abah. Nak, pian tamat sudah? Tamat. Nah, amun kayak itu nakai. Abahnya kada boleh akan mengajar. Cari hulu orang nang terlebih hina daripada engkau. Bila dapat engkau mencari orang nang lebih hina, hanyar ikam ni lulus sekolah pesantren. Hanyar hebat. Udah anak-anak keluar cari kaum, habis syarat kaum berjamaah terus sembahyang. Kada kawa pulang sekalipun seorang alim. Cari tadi orang nang di pasar ahli maksiat, inya maksiat bisa kada tanpa ilmu, lalunya kada tahu, lalu tagawi salah seorang ni tahu jahat seorang. Singkat cerita bertamu lawan anjing. Nah ini anjing najisnya najis mughalazah anjing nih udah pulikai ke rumah anak bapak dah lawan abah. Artinya ada baulihi bahai nang lebih hina daripada ulun, tapi terpikir pulang anjing ini mulai mati kada ada hisapnya, ya kah? Anjing tuh kada dihisap, kada dicatat. Seorang mun sepandi-pandir dicatat terus oleh malaikat. Mun mati jenya, ya mun mati anjing kada ada kisah lagi, seorang makam bersambung. Ada episode berikutnya akan dihisap. Kada tahu hisapnya, berusia hisapnya berat. Kalah harat anjing. Bapak dahenu abah bulan bah kada ada bahaya ulun tak dapat nang lebih hina daripada ulun, nang ada yang lain lebih mulia daripada ulun. Ujian nang abah, nak hari ini ikam lulus sekolah ikam. Nah ini hari ini ikam mempunyai udah lulus, silahkan ikam ma'ajar. Maka disuruhkah ma'ajar belaluan. Nah itu udah hatinya kadada merasa lebih hebat daripada nang lain. Ini bibia tak panjang sedikit sisingut aja saya lebih hebat pada orang umpamanya lah. Atau napakah? Itu karuh guring tuh tak nyaring pada orang rasa lebih hebat. Nah jadi ingat situ lo. Pada kesimpulannya kita ini kalau kita renungkan kadada memiliki apa-apa. Berarti kita hina lalu. Kita ni kada kawan apa-apa, kada kau berhendak apa-apa, kemudian kada tahu apa-apa. Nah kan kudrat milik Allah, iradat kehendak Allah, ilmu ampun Tuhan, ampun kita mana? Berarti kita lemah, berarti kita kada kawa berkehendak, berarti kita jahil, berarti kita kada napa-napa. Mun kada napa-napa disombongakanlah. Mun jua berilmu, Allah al-alim maandaki ilmu. Patutlah pian baju injaman, kupiah injaman, sandal injaman, jam tangan injaman, lalu sombong. Buah kawan aja dihikun ini larang bana baju kon ini. Napa? Dikulibi iurang. Ya kala. Nah kada patut sombongkan. Sombong kita nih titipan Allah. Apa nang kita hendak sombongkan? Nah semuanya ini fadlullah, karunia Allah. Nah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita daripada dosa atau daripada maksiat kibir. Amin ya rabbal alamin. Nah insyaallah karena kita sambung hadis tentang hasad dan kibir serta riya dan ujub ini banyak, tapi cukup karena dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'az bin Jabal. Nah, karena ada kisah hadis itu mewakili daripada maksiat apa ngarannya keterangan daripada hadis-hadis yang lain. Mudah-mudahan Allah taala selamatkan kita. Ya Rabbi bil Mustafa Sidana waghfir lana ma madha si'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa Sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli
وخاتم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحقنا بالصالحين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا